untuk membuat sebuah virtual machine baru, di sini kita bisa langsung mengklik tombol new di VirtualBox, lalu kita bisa men-setting nama dari virtual VM yang akan kita buat. Nah, lalu di ISO image ini kita memilih file alokasi file dari Windows Server yang sudah kita download. Kemudian di edition kita bisa pilih file tersebut yang sudah disiapkan. Lalu kita centang skip unattended installation, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa mengatur base memorinya, begitu juga dengan prosesor. Nah, ketika sudah, kita bisa klik next. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran disknya. Nah, ketika sudah, kita boleh mengklik next. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini kita tidak bisa mengubah apa-apa dan klik finish. Selanjutnya kita pergi ke settings dan di sini kita memilih opsi network, lalu attend to bridge adapter. Kemudian kita pilih oke supaya bridge adapter ini bisa menghubungkan VM kita langsung ke jaringan fisik. Kemudian kita bisa run virtual mesinnya. Di sini kita tinggal menunggu karena prosesnya sedikit lama, tapi tidak terlalu lama. Nah, kita tunggu sampai tampilnya itu uh, sampai ke loading files. Nah, sini sudah berhasil. Kita akan move ke next step. Nah, berikutnya kita akan diarahkan ke tampilan loading Windows Server. Nah, kemudian muncul Windows Server Operating System Setup. Nah, kita di sini rubah time and currency formatnya menjadi Indonesia. Selain dari itu kita tidak perlu ubah ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih saja Indonesia. Kemudian kita bisa klik next. Oke, lalu di sini kita bisa mengklik install now. Nah, kita tunggu akan loading. Setup is starting. Dan nah, kita di sini akan pilih Windows Server 2022 Standard Evaluation Desktop Experience yang bagian kedua. Jika sudah, kita boleh klik next. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Di sini teman-teman boleh baca juga. Nah, jika teman-teman sudah selesai membaca, boleh kita klik I accept, centang, kemudian next. Nah, di sini akan ada dua opsi. Teman-teman boleh pilih yang kedua, yang mana custom install Microsoft Server operating system only. Kita klik dan di sini akan ada tulisan seperti ini, di mana ini adalah drive zero unlocked space. Kita boleh klik dan klik next. Nah, di sini kita tunggu saja proses instalasi hingga selesai. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, maka kita akan diminta untuk restart Windows servernya. Jadi kita klik restart now. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini biasanya akan muncul tampilan Windows loading screen seperti di awal tadi. Di sini kita tinggal bersabar dan menunggu hingga ke step berikutnya. Ketika kita sudah melewati loading screen tampilan Windows-nya, kita akan diarahkan untuk dimintai memasukkan password untuk akun administrator. Di sini kita bisa men-setting password kita. Usahakan passwordnya harus teman-teman ingat.
teman-teman sudah memasukkan passwordnya, boleh klik finish dan akan muncul tampilan Windows screen, lalu klik Ctrl Alt Delete. Berikutnya adalah kita meng-create VM untuk Windows 10. Makanya sama seperti membuat VM untuk Windows Server. Nah, di sini kita boleh men-setting namanya dengan Windows Client. Lalu di ISO image kita memilih file Windows 10 yang sudah kita install. Di editionnya juga sama. Kita pilih file yang sudah kita download untuk Windows 10-nya. Kemudian klik next. Nah, di bagian sini kita boleh mengatur password yang kita inginkan, dan namun catatannya password tersebut harus tetap teman-teman ingat. Nah, jika sudah, kita boleh klik next. Setelah kita memilih opsi next, di sini kita akan mengatur base memorinya sama seperti proses di Windows Server. Prosesornya juga sama, lalu klik next. Di sini di size-nya juga kita atur sedemikian rupa. Lalu di bagian sini kita tidak perlu mengatur apa-apa dan kita mengklik finish. Selanjutnya kita pergi ke settings, kita pilih network, kemudian attend to bridge adapter, klik OK. Lalu kita boleh run untuk Windows 10-nya atau virtual machine barunya untuk Windows 10. Di sini akan tampil Windows loading screen. Kita tunggu. Kita sudah melalui loading screen atau setup starting ini, maka kita akan diarahkan ke instalasi Windows-nya. Di sini memang beberapa langkahnya sangat lama, jadi kita harus sabar menunggu sehingga semua instalasi selesai. Nah, jika instalasi selesai, kita akan dimintai untuk merestart Windows, lalu kita bisa restart. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah melalui loading screen tersebut, maka di sini akan tampil seperti ini. Sepertinya ini merupakan salam pembuka dari Windows-nya. Nah, tampilan ini merupakan tanda bahwasanya proses instalasi Windows 10 kita sudah berhasil. Nah, lalu kita boleh move ke step berikutnya. Step berikutnya adalah kita masuk ke Windows Server. Nah, di tampilan administrator ini, kita harus memasukkan password yang sudah kita setting di Windows Server sebelumnya. Nah, ketika kita sudah masuk, maka akan muncul tampilan Server Manager. Nah, di tampilan Server Manager ini, kita langsung masuk saja. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di pojok kiri atas ada 4 opsi, kita pergi ke local server. Nah, di tampilan local server ini kita akan menemukan yang namanya computer name. Nah, di computer name ini kita ubah, klik change, kita ubah nama dari komputernya. Di sini teman-teman bebas mau berikan nama apa, tetapi di sini tim memberi nama misal Windows Server 3. Nah, jika kita sudah mengubah namanya, boleh langsung klik OK. Nah, biasanya ketika kita sudah merubah nama dari komputernya, akan dimintai untuk merestart komputer. Nah, untuk melakukan restartnya, di sini kita memilih close, baru restart now. Nah, setelah restart, maka secara otomatis akan membuka tampilan Windows Login di mana kita akan login sebagai administrator. Lalu kita masukkan password dari administrator. Secara default, Windows Server akan membuka Server Manager secara otomatis. Nah,
Nah, pada kasus kali ini kita akan merubah IPv4 dari Windows Server, maka dari itu kita membuka control panel. Nah, itu bisa di-close saja server manajernya. Nah, di control panel kita dapat masuk ke network and internet. Nah, di dalam network and internet kita bisa masuk ke network and sharing center. Nah, di situ ada tulisan Ethernet di sebelah kanan. Itu dapat diklik. Lalu properties. Lalu dapat dicari IP Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4-nya. Diklik 2 kali. Nah, di sini kita akan merubah menjadi use the following IP address. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan IP address dari internet WiFi saya. Nah, di mana internet WiFi saya itu adalah 192.168.18.28. Nah, karena sudah digunakan 28-nya, jadi kita menggunakan 30. Nah, subnet lalu default gateway-nya 192.168.18.1. Nah, untuk preferred DNS servernya akan menggunakan sama seperti IP address yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu oke. Lalu oke. Nah, ini kita bisa cek lagi. Lalu oke. Nah, ini untuk internetnya sudah terhubung, jadi dapat di-close saja. Nah, untuk internet dapat di-close. Lalu kita masuk ke server manager. Kita cari add roles and features di manage. Di manage, lalu kita klik add roles and features. Lalu akan menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, ini dapat di next saja ya. Bagian before you begin dapat di next langsung. Nah, installation type-nya langsung next. Server selection-nya bisa langsung next menggunakan settingan default-nya. Nah, pada server roles ada tulisan aktif directory domain service, itu dapat diklik 2 kali. Nah, akan memunculkan tampilan seperti berikut. Lalu kita klik add features. Nah, pastikan Active Directory Domain Services sudah tercentang. Jika sudah, maka bisa klik next. Lalu pada bagian features, nah, features bisa next, ADDS next, dan confirmation ini kita bisa klik install. Nah, ini saya masih mengecek ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam instalasi ADDS-nya. Nah, ini kita dapat klik install. Nah, tunggu hingga proses instalasi ADDS-nya selesai atau berhasil.
Nah, jika instalasi ADDS sudah berhasil, maka akan memunculkan tulisan configuration required installation success on Windows Server 3. Nah, setelah itu kita dapat melihat pojok kanan atas itu ada bendera. Nah, itu dapat diklik benderanya. Nah, di situ ada tulisan promote the server to a domain controller. Nah, tunggu. Nah, itu dapat diklik promote di server itu. Nah, selanjutnya akan menampilkan tampilan berikut. Nah, di sini ada menu deploy configuration. Ini kalian bisa pilih add a new forest. Lalu kalian bisa memasukkan nama domain rootnya. Nah, untuk kasus saya menggunakan domain root dengan nama windows.local, windows.local. Jika sudah, maka kalian bisa klik next, windows.local. Selanjutnya kita bisa klik next yang tadi. Tunggu hingga proses loading selesai, lalu kalian akan diminta password untuk domain servernya. Nah, ini bebas sesuai dengan keinginan kalian, dan ini dan password ini akan digunakan ketika kita ingin menghubungkan ke Windows kliennya nanti. Jadi password ini sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Kalian bisa langsung saja tulis password dan di kolom password dan confirm passwordnya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik next. Nah, di bagian DNS options, kalian bisa klik next langsung karena menggunakan settingan defaultnya. Nah, itu saya kembali mengecek ulang. Selanjutnya kalian bisa next, tunggu proses loading selesai. Nah, jika proses loading selesai, maka akan menampilkan window pada net BIOS-nya. Nah, ini tidak perlu diubah, langsung saja kalian bisa klik next. Nah, di bagian patch, kalian bisa langsung next saja karena menggunakan settingan defaultnya. Nah, di bagian review option, kalian bisa next langsung. Nah, tunggu hingga proses loading selesai. Nah, jika proses loading selesai, kalian bisa langsung klik install. Tunggu hingga proses instalasinya selesai.
Nah, jika proses instalasi selesai, maka akan memunculkan notifikasi you are about to be signed out. Nah, ini kalian bisa langsung klik close, maka secara otomatis akan merestart Windows kliennya. Maaf, Windows servernya. Nah, kita balik lagi ke tampilan awal dari Windows, kita coba login. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan login dengan nama user Windows/administrator. Nah, ini kalian bisa masukkan saja password yang telah kalian masukkan tadi. Nah, jika sudah berhasil login, maka akan menampilkan Windows desktop. Setelah selesai kita di bagian Windows Server, kita masuk ke Windows Client-nya. Nah, pada Windows Client ini kita pertama-tama akan men-set IP-nya dulu menjadi IP statis. Nah, untuk langkah-langkahnya dapat disaksikan. Yang pertama-tama kita login dulu ke VM dari Windows Client-nya atau Windows 10-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari di pencarian Windows-nya dengan nama Control Panel. Lalu kita masuk ke Control Panel-nya. Nah, di Control Panel kita masuk Network dan Internet. Selanjutnya masuk ke Network and Sharing Center. Nah, di sini kalian bisa klik Ethernet-nya. Sama seperti langkah-langkah yang di Windows Server. Lalu setelah Ethernet, kalian bisa klik Properties. Nah, di sini kita akan mencari Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4. Klik 2 kali hingga memunculkan tampilan seperti berikut. Lalu kalian bisa klik use the following IP address. Nah, untuk IP address-nya sendiri kita akan menggunakan 192.168 titik 18.31 karena untuk yang 30 sudah digunakan oleh Windows Server. Nah, ini subnetnya otomatis, lalu default gateway-nya kita gunakan sama seperti Windows Server tadi. Nah, untuk prefer DNS servernya kita memasukkan IP dari Windows servernya dengan IP 192.168.18.30. Lalu klik OK. Lalu OK. Nah, di sini dapat dilihat sudah terkoneksi internet. Lalu close. Ini dapat diminimize. Oke, selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara Windows Client dengan Windows Server dengan cara kalian bisa klik di pencarian dengan nama System Setting. Nah, terus masuk ke View Advanced System Setting. Lalu masuk ke Computer Name. Nah, di Computer Name kalian bisa klik Change. Nah, di sini ada tulisan Member of. Nah, kalian bisa pilih domain. Nah, untuk nama domainnya itu sesuaikan dengan nama domain yang telah kalian buat di Windows Server tadi. Nah, untuk nama domain yang saya gunakan itu adalah window.local. Maka dari itu saya tulis window.local. Nah, jika sudah, kalian dapat klik OK. Oke. Nah, jika sudah terbaca, maka akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, untuk username sendiri kalian bisa isi dengan nama administrator, dan untuk passwordnya itu sesuaikan dengan password yang telah kalian masuk.
atau yang telah kalian buat di Windows Server saat setup ADDC-nya. Lalu klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka akan memunculkan notifikasi Welcome to the window.local domain. Nah, kalian bisa klik OK. Nah, di sini kalian akan diminta untuk restart komputernya. Lalu kalian klik OK saja. Terus kalian bisa klik close. Nah, kalian bisa klik close yang ini. Nah, di situ akan meminta untuk restart sekarang. Nah, kalian bisa klik restart now. Lalu komputer akan di-restart secara otomatis. Tunggu hingga proses restart selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat user pada Windows Server. Nah, sebelumnya kita akan login terlebih dahulu. Nah, setelah login, kalian langsung saja buka Server Manager. Pada Server Manager, kalian bisa klik Tools di pojok kanan atas. Nah, dalam Tools kalian bisa klik Active Directory Users and Computers. Pada Active Directory Users and Computers, kalian bisa klik Window Local lalu dibuka. Nah, di dalamnya itu ada folder dengan nama Users. Nah, untuk membuat users, kalian bisa klik kanan lalu klik New. Klik kanan pada folder Users lalu klik New, lalu bisa klik User. Nah, di sini kita bisa membuat user baru. Kalian bisa mengisi inisialnya, contohnya namanya Nara. Lalu kita bisa mengisi user logo name dengan nama Narendra atau bebas sesuka kalian. Lalu jika sudah, kalian bisa klik next. Nah, jika sudah, kalian bisa klik next. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi password dari user yang telah kalian buat sebelumnya dengan nama Nara. Nah, pastikan user must change password at next login itu sudah tidak tercentang. Nah, jika sudah, maka kalian bisa mengisi password pada kolom password dan confirm password untuk mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Oke, jika sudah mengisi password dan mengisi confirm passwordnya, kalian bisa klik next lalu finish. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka user berhasil dibuat. Oke, sekarang kita akan mencoba login di Windows Client. Nah, untuk cara loginnya seperti berikut. Kalian bisa klik order user, lalu masukkan namanya, karena nama saya yang telah saya buat sebelum itu Nara, jadi Nara. Lalu masukkan passwordnya. Jika sudah selesai memasukkan password, lalu kalian bisa klik enter, tunggu proses loadingnya.
Jika sudah menampilkan desktop dari Windows, maka sudah berhasil login ke dalam akun dengan nama atau dengan nama user Nara. Baik, sekian dari tutorial yang saya buat atau tugas yang saya buat. Sekian, terima kasih.